Halo, Assalamualaikum, Coach. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap. Kabar sehat, Coach? alhamdulillah sehat. Ini Ya. di Jogja atau di Padang? Oh, saya di Jogja. Kan saya udah tinggal di Jogja dari Mil. Hmm, hmm. Suas- Suasana di sana gimana, Coach? Kan ini lagi puasa, terus lagi corona juga nih. Emang sepi pada patuh atau agak normal? Banyak yang jualan juga nih. Ya kalau pagi sepi ya, tapi Hmm, kalau sore kemarin sempat keluar sebentar ya rame. hmm, hmm. Oke, oke. Coach, sekarang saya mau ini, mau ngobrol bareng Coach Indra soal nostalgia Piala AFF U19 yang Ya, 2013 sama prediksi Piala Dunia U20 2021 nih, Coach. ya boleh sambil buka. Oke, sambil nunggu berbuka ya, Coach. Ya gimana? Iya, Coach, mungkin sekarang di awal-awal kita kembali ke 2013 dulu nih, Coach. Hmm. Soal timnas U19 kan disebut generasi emas tuh, menolak menyerah dari Coach Indra. Sampai sekarang masih ngikutin perkembangan mereka nggak sih, Coach? Pemain-pemain yang dulu itu? Oh iya pasti. Saya pikir pemain-pemain yang di tahun 2000 itu di samping tonggak sejarah Hmm. sepak bola yang saat itu setelah 26 tahun dari juara, Ya. bagi saya juga menjadi tonggak sejarah bagi saya di dunia sepak bola sampai saya melangkah sejauh ini. Dan hubungan Oke, saya oke. dengan mereka sangat baik dan saya selalu mengikuti perkembangan mereka Hmm. dan sebagian kemarin dengan saya di 23. Ya. Jadi memang dari saya yang dimulai dari usia 17, 18, 19, 20, 22 dan 23 Hmm. sejalan dengan saya dan saya juga perkembangan karir mereka. Saya Hmm. berharap mereka terus mengembangkan diri bersama dengan saya juga sampai saat ini selalu mengembangkan. Amin, amin kalau gitu. Oh, ikut dulu pas saat ngumpulin mereka nih, Coach. Kan sekarang udah jadi pada jadi pemain elit nih, Coach. Mungkin ada Ivan Dimas, Samoyama, Awan Seto juga. Nah, pas saat ngumpulin dulu, kebayang nggak sih, Coach? Dengan waktu yang pendek ini, mereka bisa seperti sekarang. Mungkin kalau Evan 2013 juara, 2014 sudah ke Piala AFF ya, eh, senior. Ya, untuk saya secara pribadi itu suatu kepuasan ya apa Hmm. yang saya lakukan. Kalau saya membayangkan perjuangan saya membangun dari usia 16, caranya Van Dimas itu di tahun 2011 itu memang sulit kita ketahui. Dulu tim nasional usia muda tak sepopuler sekarang Iya, betul. ya, dan banyak pelatih waktu itu nggak melirik ya untuk menjadi Hmm. pelatih tim nasional usia ya sekarang aja yang menjadi dan Hmm. bangun tim nasional U19 yang juara itu memang betul-betul saya mulai di tahun 2011. Saat itu kepercayaan pertama saya untuk Hmm. menyiapkan tim nasional U16 di Piala FC atau kualifikasi. Saat itu ya pemain-pemain pelatih supporting itu semua dari PSSI. Hmm. Tapi ya alhamdulillah waktu di awal karir saya itu kenapa saya bikin alhamdulillah dari situ awalnya saya memvalidasi diri, memvalidasi apa yang kita gagal di saat di Iya. kualifikasi Piala AFC itu. Setelah itu saya pulang, saya
lihat apa sih penyebabnya. Terus terang 58 pemain yang oleh waktu itu hampir sebagian besar itu anak-anak DKI dan jadi tidak menunjukkan nasional Indonesia. Dan terbukti dari 58 itu hanya satu yang jadi pemain sampai sekarang, yaitu Argianto. Oh iya, dia dari awal ikut ya. Setelah itu baru saya melakukan kelas lain, yaitu kenapa gitu. Dan saya putuskan harus dicari pemain yang saya sendiri memilih dengan parameter dan prestasi yang saya tetapkan. Nah, permasalahan yang itu nggak banyak itu kompetisi usia muda. Ya, paling dulu ya ada beberapa turnamen kan kayak sekarang. Nah, akhirnya saya paksa untuk melakukan belusukan dari Sabang sampai dalam belusukan itulah saya dapat nama Dimas, ya Besro, Fani dan lain sebagainya. Dan itu awalnya. Ya, dalam pembentukannya seperti kita ketahui bersama, PSSI lagi ada dualisme tahun 2000. Jadi memang masa-masa sulit, dan saat masa sulit itu juga saya secara pribadi juga dicoba dengan cobaan, yaitu federasi, karena memang sulit juga. Saya 11 bulan waktu itu tidak digaji sama sekali, tapi syukur alhamdulillah setelah di kepala waktu itu semua gaji saya dibayar. Jadi itu perjuangan sangat dan diakhiri dengan perjuangan Dimas itu memberikan juara di AFF 19 itu. Dan alhamdulillah dari balik saya awal saya untuk berkiprah lebih besar dan penghargaan. Saya juga ditunjuk sebagai tokoh perubahan Republika, pelatih terbaik, ya banyak lah ya. Tapi saya itu membuktikan kalau kita bismillahnya bagus, bekerja jujur, tidak ada dusta di antara kita, itu ikhtiar kita dibarengi dengan doa, itu Tuhan jamin kita akan berhasil. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Mungkin itu di awal. Ya tuh yang gabung live dengerin Coach Indra tuh. Ikhlas dan jujur ya Coach. Ya. Coach, sekarang mungkin ya Coach. Tadi kan banyak si Hargianto salah satu pemain yang dari awal dan sekarang sukses jadi pemain pro. Tapi di U19 dulu kan banyak pemain-pemain yang digadang-gadang bakal jadi pemain pro dan menjadi tulang punggung timnas, tapi redup, Coach. Mungkin bisa sebut nama kayak Muklis, Maldini, dan Raffi mungkin ya. Nah, Coach Indra punya analisa nih, Coach. Kenapa sih bisa seperti itu? Ini biar pemain muda juga bisa belajar juga sih. Iya, maksudnya kenapa ada yang kelas itu ya? Iya. Ya, sama hampir semua kader. Dokter, mau jadi politisi, mau jadi pelatih sepak bola, mau jadi bola, yang menentukan kita sendiri. Jadi ada dua sebab mereka itu. Pertama mereka sendiri. Ya, ada yang tidak konsisten, terpengaruh dengan lingkungan baik, terus tidak ada komitmen, lagi bekerja keras, menolak menyerahnya sudah hilang. Ya. Yang kedua, kesempatan. Nah ini kalau bicara kesempatan, bicara hubungannya federasi. Bagaimana youth development itu kan dibagi jenjang pertama 6-12 tahun. Jenjang kedua youth formasi itu jenjang 13-15. Ada AFF, ada UFF 15.
dan kualifikasi Piala AFC U16 diakhiri oleh FIFA Piala U17. Setelah itu naik tahapan terakhir di final 18-19 tahun. Oke. Ada AFF U18, 19 dan Piala Dunia U20. Nah, setelah itu berakhir itu sebenarnya wadahnya yang harus disediakan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada di kompetisi U20 kita. Sebenarnya kalau dia sudah main di tim nasional U19, levelnya bukan 20 lagi, dia harus main minimal di Liga 2 dan di Liga 1. Nah, problem untuk itu banyak pelatih ya kurang mau memberi para pelatih para pemain usia muda karena alasan ya banyaknya pemain-pemain senior yang masih kualitas. Yang kedua, bahkan pemain asing juga dapat gitu. Jadi contoh sekarang kita mengeluh tidak mendapatkan striker. Kenapa? Karena elit kompetisi kita terutama satu semua striker hampir 90% itu adalah orang asing. Nah, jadi sebabnya itu ada dua. Dan ke depan kita bisa memperbaiki itu menjadi orang yang memandai depan PSSI akan berusaha. Halo Coach. Ya. Maaf terputus. Udah nggak Coach? Iya. Ya terus ya. Lagi hujan juga nih. Hah? Lagi hujan ya Coach? Iya. Coach, lanjut ya? Iya, oke. Coach, sekarang kan tadi ngomongin eranya Eva Dimas. Sekarang mungkin eranya Egy Melgiansa junior ya nih. Kan Coach Indra dekat sama Egy mungkin ya? Oh iya, maaf. Egy Maulana Fikri sekarang di Polandia. Ya. Ikut. Keputus aman, lagi. Oke, iya. aman? Oke, ya, lancar nih. Ya. Coach, komunikasi bareng Egy tadi. Biasanya bahas apa aja, Coach? Masih saya komunikasi terus sama Egy, sama pokoknya hampir semua pemain-pemain yang pernah berlatih dengan saya ya di tim nasional ya lancar semua komunikasi kita. Minimal kita ada mengucapkan mau lebaran ya kayak sekarang mau puasa kemarin ya sering. Ya kalau Egy ya ada masalah teknis apa semua kita juga bicara dengan Evan juga. Ya. Tapi yang lain ada juga yang sama sekali terputus ya mungkin karena kesibukan mereka masing-masing kan. Iya betul. Tapi Egy soal adaptasi, maksudnya soal di Polandia teknis dia masih di track yang benar ya Coach ya? Kan takutnya absurd drop atau apa di musim kedua ini. Oh masih. Jadi saya pikir ya itu dia jangan kita nggak sampai dia dan ikut berlatih di klub yang levelnya seperti Liga Gedang itu saya pikir dalam maju dalam pemain kita. Ya jangan berpikir pemain-pemain kita begitu dia bergabung dia langsung menjadi tim 11-nya ya jangan. Ya jangan berharap juga secepat itu. Kadang-kadang saya mengikuti juga ya komentar kenapa nggak jadi starter ya. Tentu yang paling paham pelatih dia di sana. Semua butuh proses Coach ya kalau mau ke tim starternya ya. Ibaratnya di Indonesia aja pemain muda nembus klub Indonesia di starting 11-nya masih butuh proses. Apalagi ini di luar, Coach. Ya, itu yang heran saya kepada semua orang gitu. Bahwa proses itu tidak mau dia mengikuti gitu.
Ini sinyal kayaknya. Iya, Gimana? agak terganggu kita ngobrol-ngobrolnya. Ya. Oke, Gus, mungkin sebentar lagi deh kalau sinyalnya sudah kayak gini. Sekarang ke peran ini aja, Gus. Peran Gus Indra kan sebagai Direktur Teknik di PSSI ini. Perannya untuk Piala Dunia U20 2021 nanti seperti apa sih, Gus? Kan ini ajang besar buat Indonesia ya, sejarah nih. Itu tidak tim nasional. Itu tim nasionalnya bagian paling hilir dari kegiatan sepak bola Indonesia, paling akhir gitu ya. Jadi memang saya udah putusin untuk menerima tugas baru saya sebagai direktur teknik. Pertama saya mau jelasin dulu kenapa saya mau terima. Saya berpikir modal saya yang punya pengalaman belusukan dari Sabang sampai Merauke. Saya tahu persis sentra pemain-pemain, kualitas pemain di setiap daerah dan mulai dari sumber daya manusia, kepelatihan, pemain, lapangan, kita punya pengalaman di situ. Terus mungkin ini kita ke dua pertanyaan terakhir, Coach, dari netizen nih, mungkin nih. Soalnya sambungan nggak bagus. Coach, ini Coach ada pertanyaan dari @bayu_stwn46. Coach, apa kesan momen paling berkesan selama melatih timnas Indonesia? Kalau berkesan dari sisi proses dan hasil ya dan perjuangannya itu ya U19 yang juara di Sidoarjo tahun 2013. Oke, 19. Kenapa? Karena proses dan capai prestasinya dan cobaan konten dan lain sebagainya bisa baik itu. Jadi itu yang paling membekat di hati saya. Dan perjuangannya ya tapi kalau pertandingan yang mengesankan ya banyak. Pertama itu yang waktu lawan Korea. Oh iya, yang menang ya Coach. Ya. Coach, ini ada yang nanya nih. Tadi udah kelewat kayaknya. Prediksi Coach di Piala Dunia nanti Indonesia bisa sampai tahap mana nih? Kalau ngelihat stok pemain yang sudah kita miliki sama kualitas pelatih di timnas. Setelah Corona ini saya nggak tahu persis di negara-negara lain kegiatan federasi mereka. Tapi yang jelas tergantung untuk mempersiapkan tim lebih. Mungkin nggak enak sama Coach Indra nih, takut ganggu terus. Mungkin kita sudahi dulu ya Coach ya, kalau sinyal putus kayak gini Coach. Ntar Coach Indra malah nyari-nyari tempat lain, kasihan. Coba aja. Ya, pokoknya nanti kalau kita mati lagi sudah selesai aja Coach ya. Ya. Siap. Terima kasih Coach kalau gitu. Kita lanjut. Oke. Coach, lihat itu Coach. Kan sekarang Coach Indra juga masuk ke anggota komite teknik AFC ya Coach? Iya benar. Nah, tugasnya gimana Coach di AFC? Iya. Itu bukan tugas yang setiap hari, tetapi tugas kita seperti yang kita udah lakukan meeting di Jepang, masyarakat itu
ini sepak bola di Asia, Ya. apa yang menjadi skala-skala prioritas FIB di Jepang itu sepak bola wanita prioritas AFC yang juga Buat teman-teman yang udah gabung bareng White Bola Love di program Locker Room, mohon maaf karena ada gangguan teknis, koneksi sinyal nggak bagus nih. Kalau ada yang ketinggalan nonton dari awal live kita ini, besok bisa lihat di YouTube-nya Bola Love, ntar kita publish di situ. Dan kalau ada saran siapa narsum berikutnya dan tema apa yang seru untuk kita obrolin, komen aja di IG, DM admin, sama komen YouTube. Oke. Bos Indra mungkin masih lihat. Terima kasih banyak. Maaf, obrolan kita lagi nggak lancar nih koneksinya. Di kesempatan lain mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol bareng lagi, bareng Bos Indra ya. Oke, sekarang terima kasih banyak buat teman-teman. Dan jangan lupa nonton live IG Bola Love. Berikutnya di hari Rabu masih ada di Bola Futsal, ada yang Nur. Di Kamis kita WFH bareng pemain timnas putri, ada Ika. Dan di hari Sabtu di YouTube-nya Bola Love kita terbitin edisi kedua City of Football PSS Pena. Oke, sampai jumpa semuanya. Sehat-sehat semua. Puasanya lancar bagi yang puasa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.